pemilu kita kembali lagi perdebatan itu Pak Eri dalam perjalanan sejarah kita ini kan perdebatan fase awal, fase pertama. Itu akan terjadi terulang lagi perdebatan itu pada fase kedua, hasil pemilu tahun 55. Betul. Karena hasil pemilu 55 itu jelas salah satu ide gagasan Masyumi itu ingin tetap lagi kembali lagi meletakkan nasab negara itu Islam. Karena itu sah, karena sah diletakkan. Nah, itulah membentuk yang namanya Badan Konstituante. Badan Konstituante inilah yang untuk membentuk konstitusi. Dan mereka melakukan bekerja juga di Bandung. Badan Konstituante ini memilih kan 55 itu memilih DPR dan memilih anggota konstituante. Dan pemenangnya Masyumi pada waktu itu. Menang Masyumi itu dapil dari 15 dapil ya kalau nggak salah itu 10 dimenangkan Masyumi. Memang popular vote kita kalah. Ini problem popular vote ini dari sejak ada pemilu menjadi problem. Karena popular vote ini adalah penduduk Jawa lebih banyak. Memang popular vote kita kalah dengan yang namanya PNI. Tapi jumlah kursi DPR sama. Jumlah komposisi di Badan Konstituante beda-beda dikit seperti itu. Nah, pada waktu di Badan Konstituante itu terjadi memang perdebatan lagi, tapi sudah mulai ada mau titik temu. Nah, sudah kembali ada titik temu itu, tapi sayangnya memang pada waktu itu, sayangnya ada kalangan-kalangan tertentu tidak mau sampai kompromi ini. Maka Bung Karno, Bung Karno itu lagi di Jepang, ya kan? Ya lagi di Jepang lah, ya lagi bersama Kartika, Dewi, ya kan? Ratnasari Dewi seperti itu dipanggil pulang untuk segera memperlakukan Undang-Undang Dasar 45 kembali kan. Jadi membubarkan konstituante. Yang bayangkan hasil pemilu konstituante itu hasil pemilu dibubarkan dengan mengeluarkan dekret presiden. Tapi itu panjang sejarahnya. Nah, pada waktu membubarkan Bung Karno itu, ini Bung Karno memanggil dulu fraksi NU yang ada di DPR. Yang datang ke Bung Karno itu adalah Pak Idham Halik, ya kan, Pak Idham Halik dengan Saifuddin Zuhri, dua orang itu. Pak Saifuddin Zuhri ke istana. Panjang lebar Bang Karno menyatakan saya ingin sudah menyetop pembahasan konstitusi dan saya ingin memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45. Karena gerah juga Bung Karno pada waktu yang bersamaan kan pada waktu konstitusi RIS kan tidak sistemnya tidak presidensial. Pada undang-undang sementara juga seperti itu kan. Dan Bung Karno kan seolah-olah tinggal stempel saja. Nah, Bung Karno ingin kembali kepada Undang-Undang 45, tapi meminta dukungan dari kalangan NU. Apa yang ditanyakan oleh Pak Idham Halik dan ditanyakan oleh Pak Saifuddin Zuhri, di mana mau diletakkan Piagam Jakarta itu? Itu loh pertanyaan. Bung Karno menyatakan Piagam Jakarta tidak bisa kita lupakan, Piagam Jakarta tidak bisa, bagian yang tidak terpisahkan dari yang menjiwai. Ya, bagian tak bisa menjiwai. Ditanya apakah hanya dokumen historis, apakah hanya dokumen sejarah, atau dia menjadi sumber hukum. Bung Karno dia menjadi tidak hanya sebagai dokumen historis, tapi dia menjadi sumber hukum dan dokumen hukum.